اللهم ربنا لا إله إلا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada malam hari ini di malam ke-24 daripada bulan Muharram kita dikumpulkan Allah kembali di majlis ini sama-sama kita niatkan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Harapkan daripada limpahan rahmat dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita niatkan pertemuan kita, berkumpulnya kita, keluarnya kita untuk menghadiri majlis adalah juga mensyukuri nikmat Allah. Amin. Nikmat sehat walafiat, nikmat kelapangan waktu, nikmat adanya ini majlis, nikmat adanya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan baik dengan amalan yang baik itu juga Allah telah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik di mata di sisi Allah bersama orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, para anbiya-Nya, para auliya-Nya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan segala kebaikan yang Allah limpahkan pada kita malam ini, juga kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita dimanapun mereka berada, baik yang telah mendahului kita ataupun masih hidup bersama kita. Mudah-mudahan kuburan mereka dilapangkan Allah, diberikan Allah, diterangkan kuburan mereka, diharapkan keadaan mereka, dibaguskan keadaan mereka, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat, segala macam bala dan musibah. Semoga Allah memberi kita semua indal maut. Amin. Setelah dibaca dan bermanfaat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Ma'asyar ikhwan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan daripada bacaan kita Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, masuk pada satu bab yang sangat mulia, bab yang agung yang perlu kita perhatikan, yaitu bab yang berhubungan dengan ihsan. Sebagaimana dalam hadis yang dikenal dengan istilah hadis Jibril, malaikat Jibril alaihissalam pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, yang mana beliau menjelma menjadi seorang sosok manusia, bertanya tentang arkan din, tentang rukun agama. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, agama itu ada 3, sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pertama ia menanyakan tentang Islam, maka dijawab oleh Rasulullah dengan menyebutkan arkan Islam. Lalu beliau bertanya tentang iman, lalu disebutkan Rasulullah dengan arkanul iman. Lalu beliau bertanya tentang ihsan, maka disebutkan oleh Rasulullah al-ihsan anta ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Nah, di sini ulama mengatakan perlu 3 ilmu yang perlu dipahami oleh seorang mukmin, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan rukun Islam, yaitu yang berhubungan dengan syariat, dengan salat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Kemudian hal-hal berhubungan dengan ilmu akidah, ketauhidan kita, keimanan kita yang berhubungan dengan arkanul iman. Yang ketiga yaitu al-ihsan, yaitu ilmu yang boleh kita sebut dengan istilah ilmu tasawuf atau ilmu yang mendidik hati kita. Ini 3 perkara yang harus kita dapatkan dengan kemampuan kita tanpa mengentengkan atau menyepelekan satu terhadap yang lain. Kalau kita diberikan Allah kemampuan untuk memahami, memperdalam ketiga-tiganya, maka ini adalah hal yang penting dan yang baik. Akan tetapi kalau tidak, maka kita harus mengambil dasar-dasar daripada ketiga ilmu tersebut. Tetapi di sini dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis dan ucapan para ulama, sangat sekali menekankan kepada kita untuk memperhatikan hal yang berhubungan dengan hati kita. Karena dalam hadis sendiri cukuplah kalau hadis yang satu ini Rasulullah pernah mengatakan, Inna Allah la yanzur ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin Allah yanzur ila qulubikum. Cukup dengan satu hadis ini kita harus benar-benar memperhatikan keadaan hati kita. Karena dikatakan juga bahwasanya al-qalb, tempat itu hati adalah mahal nazar, tempat Allah memberikan pandangan. Allah tidak memandang kepada zahirnya kita ataupun gambaran kita, makna zahir itu bentuk, pendek, kurus, tinggi, hitam, kaya, miskin dan lain-lain. Allah tidak memandang kepada itu, tidak pula Allah memandang kepada surah, yaitu surah gambaran zahir ibadah kita. Di haji berkali-kali, puasa, zakat, sholat, zikir dan lain-lain. Allah tidak memandang zahirnya, walaupun itu merupakan suatu amal baik, tapi Allah memandang bagaimana orang yang beramal tersebut hatinya.
Kalau seorang berpuasa banyak, bersedekah banyak, haji tiap tahun, umrah 3-4 kali setahun, sedekah dia mengadakan zikir, mengadakan apa, tapi hatinya bukan untuk Allah, maka orang tersebut termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah suatu ketaatan. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimakumullah, hafizakumullah wa barakallah. Dan di situ pun kita ingat sebuah hadis yang menjadi pokok dari kebanyakan daripada bagian daripada ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang berhubungan dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Nah, niat ini letaknya di hati. Niat pun letaknya di hati. Kembali di situlah niat kita Allah memandang kepada hati, Allah memandang kepada niat kita masing-masing. Di antara bagian muamalah atau amal hati manusia adalah perkara niat. Kamin, berapa banyak orang yang beramal sedikit tapi dengan niat yang banyak, dia mendapatkan begitu banyak pemberian Allah, lebih banyak daripada orang yang beramal banyak tapi niatnya sedikit. Seperti orang mengadakan seperti kita yang pergi ke majelis. Kita pergi ke majelis taklim ketika kita tidak memasang niat, cuma hadir begitu saja menjadikan suatu adat. Ada orang ibadah menjadi adat, Pak. Ada orang adat menjadi ibadah. Nah, kita pengen kalau bisa ibadah kita ya ibadah, adat kita pun ibadah. Nah, bagaimana orang yang menjadikan ibadat itu adat? Ya seperti kita, dia punya adat, bukan berarti ibadah itu terus tidak berpahala. Seakan-akan sudah adat saja begitu. Seperti orang yang selalu ke masjid sholat, ya begitulah dia. Sebelum ada ke masjid, malam ini hadir di majelis ini, malam besok ada di majelis itu, pagi-pagi dia melakukan ini, macam-macam, itu adatnya dia. Nah, itu bagus, itu baik. Boleh dibilang orang seperti itu secara zahir istiqomah. Tapi orang ini harus berubah, dalam arti kata meningkatkan nilai ibadahnya. Dengan apa? Dia dengan memperbaharui niat senantiasa, memperbanyak niat senantiasa. Seperti kita keluar ke tempat ini, ke majelis seperti ini. Amal zahir yang kita lakukan semua sama. Bapak-bapak hadir di sini sama. Tujuan hadir majelis taklim. Insya Allah nggak ada niat lain. Itu secara zahirnya. Tapi yang dapat di sini beda-beda, Pak. Bagi bapak yang cuma mau kemana, hadir majelis taklim, Ustaz Supri ngajar di Pak Haji Ali. Anak mau hadir. Udah, itu aja. Ada orang niat pasang banyak. Keluar dari rumah, nanti mau mana? Mau hadir majelis taklim untuk bersyukuri nikmat Allah. Dapat dia nilai syukur kepada Allah. Untuk apa bersyukur? Karena syukur nikmat itu ditafsirkan lagi, didefinisikan lagi, diperinci sama dia. Nikmat mata, anak pengen mensyukuri nikmat mata, anak pengen mensyukuri nikmat telinga, anak pengen mensyukuri nikmat sehat, anak pengen mensyukuri nikmat ketenangan yang ada di negeri kita, anak pengen mensyukuri nikmat punya motor, anak pengen pergi majlis dengan motor ini, anak pengen mensyukuri nikmat. Wah, banyak sekali nikmat aja kalau kita syukuri, ya sejumlah nikmat kita tidak bisa. Makanya mungkin cukup kita niatkan mensyukuri segala nikmat Allah. Lalu kita niatkan di sini ngapain? Niat silaturahim, dapat lagi. Niat menghamilkan syiar Islam, dapat lagi. Niat untuk mengucapkan salam, dapat lagi. Niat untuk melakukan salat berjamaah, dapat lagi. Niat apa lagi? Kita niat untuk misalnya untuk menyampaikan apa yang saya dengar kepada orang lain, dapat lagi. Niat untuk keluar rumah barangkali ketemu orang di jalan, mendudukin, mengucapkan salam, dapat lagi. Niat barangkali ketemu sesuatu yang mengganggu di jalan, akan saya singkirkan, dapat lagi. 1000 niat kita pasang, sampai sini 1000 pahala kita dapat. Tapi orang yang tidak pasang niat, satu dia dapat satu saja. Ya, satu cuma dapat satu. Nah inilah muamalah atau kerja hati manusia. Dohirnya sama. Memang dalam hadis Allah dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya dalam hadis itu seorang akan mendapatkan ajar atau pahala tergantung capeknya dia, tergantung perbuatannya dia. Dalam arti kata kalau dihitung jarak, bapak yang rumahnya sekitar sini sama yang rumahnya di seberang ulu ke sini, pahalanya gedean yang datang sini seberang ulu. Yang jalan kaki itu naik motor mungkin beda lagi, yang pakai mobil lahir lagi. Yang lebih capek, lebih besar pahala. Sebagaimana ini pernah diungkapkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau ketika melakukan ibadah haji atau ibadah umrah waktu itu. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, ajruki ala qadri nasibihi wa ta'abuki atau kama qala radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah, Aisyah, sungguh engkau akan mendapatkan pahala tergantung capeknya engkau dan pengorbanan yang engkau lakukan dalam haji. Dan orang sekarang nggak mau capek pergi haji, Pak. Apalagi dengan alasan hotelnya jauh 5 kilo dari haram, mendingan sholat di sini juga kan haram, sholatnya juga pahalanya sama, nggak bisa disamakan. Ngelihat Ka'bahnya pahalanya lain udah, di sana ngelihat apa? Ya udah cuma gedung-gedung tinggi,
Ngelihat orang habis sholat nggak ada dorongan untuk zikir. Pengen baca Quran, orang satu kamar sama kita buka baju, ngobrol, nggak bisa khusyuk. Kalau masjid haram nggak bisa disamakan. Setiap pengorbanan duit yang kita keluarkan dinilai sama Allah. Kita keluarkan apa dinilai? Memang itu ada hadisnya. Tapi kita ingat pula ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran mengenai ayat surah Tabarak yang kita disunahkan untuk membacanya setiap hari oleh Rasulullah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah enggak bilang aktsarukum amala. Allah bilang ahsanukum. Yang terbaik di antara kamu amalnya itu yang dicoba oleh Allah, bukan yang terbanyak. Jadi bukan surah, itu banyak begitu surah Pak, gambaran. Ada orang haji sekali tapi lebih hebat dari yang pernah haji 15 kali. Kenapa? Yang sekali benar-benar sempurna dia lakukan, zahir batinnya sempurna. Ada orang 15 kali tidak pernah sempurna sekali. Sholat pun demikian, orang sholat itu banyak, subhanallah, tapi nggak ada khusyuknya. Beda dengan orang cuma 2 rakaat tapi dengan khusyuknya. Nah di sini pentingnya muamalah batin manusia. Allah memandang batin. Pada pertemuan yang baru sudah saya gambarkan pada hadirin bagaimana cerita-cerita orang-orang solehin. Ya begitu amal batin mengalahkan amal zahir. Tapi dengan catatan bukan berarti kita melalaikan amal zahir. Nggak mungkin orang dapat batin bagus kecuali setelah menjalankan yang zahirnya bagus. Kalau zahir nggak dilakukan, yang penting kita jaga hati. Ya orang bilang itu kok begini. Kalau semua yang penting hati kita jaga. Itu nggak sholat sunnah. Sholat sunnah yang penting hati dia bilang. Ini salah. Ente kalau hati bagus pasti ngikuti Rasul. Rasulullah mengatakan sunnah, ente nggak mau menunjukkan hatinya jelek. Bukan menunjukkan hatinya bagus. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk pada bab mengenai perbuatan hati manusia. Yang diangkat di sini oleh Imam Ghazali adalah ma'asil qulub, maksiat hati manusia. Sebagaimana ketaatan hati manusia itu lebih hebat di mata Allah daripada ketaatan zahir, maka hati kemaksiatan hati pun lebih buruk di mata Allah daripada kemaksiatan zahir manusia. Mungkin sering saya angkat juga di sini perbedaan antara muamalah zahir dengan hati. Dosa maksiat hati lebih buruk daripada maksiat zahir. Imam Ibn Athaillah Sahibul Hikam dalam hikamnya beliau mengatakan yang maknanya kurang lebih, beliau mengatakan rupama bisa jadi kata beliau orang yang menerima dhabil ata bil tama khairun indallah mimman yuridul ata ma'a arada ay yuridun nas yaqulu annahu zahid atau gimana kalam. Imam Ibn Athaillah Sahibul Hikam pernah mengatakan boleh jadi orang yang menerima hadiah dengan ketamaan, orang ngasih gak pernah nolak, gak pakai basa-basi. Tapi dia tahu ini halal dan haram Pak. Ya perkara bicarain halal. Kalau menerima hadiah tahu haram, ya maksiat juga namanya. Tahu ini orang ngasih. Kalau orang pakai basa-basi, oh nggak usah, terima kasih, saya punya. Oh nggak usah. Biasanya itu orang ngasih. Ini nggak pakai basa-basi. Orang ngasih, terima kasih. Orang ngasih, terima kasih. Ya. Kalau dia ustaz atau dia kiai atau dia pengurus masjid atau musola, ada orang mau ngasih dia motor, nggak usah, biar saya pakai sepeda saja. Saya udah syukur sama Allah. Tapi hatinya ngarep. Ya. Ini biar dibilang apa? Biar dibilang zuhud sama orang. Ini masya Allah pengurus musola kita ini, masya Allah pengurus masjid kita ini, masya Allah ustaz kita ini, masya Allah. Orang mau beli mobil nggak mau dia. Dia bilang anak cukup dengan motor, anak bersyukur. Oh masya Allah, padahal hatinya ngarep. Biar apa? Biar dibilang orang zuhud. Ini maksiat hatinya. Ada orang ditawarin sepeda, oke, terima kasih. Diganti motor, terima kasih juga. Dikasih mobil, alhamdulillah ada. Nah yang mana yang bagus di mata Allah? Yang menerima ini lebih bagus di mata Allah daripada yang nolak tapi minta dibilangi zuhud. Kenapa? Maksiat hatinya buruk. Nah ini kita jawabkan. Banyak hal-hal itulah masalah hati. Kenapa? Tersembunyi. Masalah yang tersembunyi. Tidak ada yang mampu melihat masalah hati manusia kecuali Allah atau makhluk-makhluknya yang diizinkan olehnya. Tapi kalau zahir kita bisa melihat Pak. Zahir kita bisa melihat siapa aja boleh. Bahkan kita bisa memuji orang dengan amalan zahirnya. Tapi di sini kita disuruh berhati-hati untuk memandang batin manusia. Berapa banyak orang yang batinnya tidak kelihatan, ternyata dia yang menjadi sumber cucuran rahmat Allah kepada kita. Karena yang namanya ikhlas, namanya tawakal, namanya sabar, namanya tawadhu, itu semua amal batin manusia, bukan amal zahir. Adapun amal zahir, yaitu memang kita harus lakukan karena merupakan syariat.
Tapi amal zahir akan mardud, akan tertolak oleh Allah kalau tidak dibarengi dengan amal batin. Seorang ibadah apapun yang dilakukan tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang melakukan hebatlah sehebat-hebatnya dia berbuat amal kebaikan, kalau dia tidak memiliki keikhlasan, dia tidak memiliki ketawakalan sama Allah, itu pun akan tertolak. Na'udzubillah. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Imam Ghazali mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'an fi darain amin. Al-qawl fil ma'asi al-ghalab. Pembicaraan mengenai maksiat hati manusia. Iklam anna sifat madhumah fil ghalab kathirah. Ketahuilah bahwa sifat-sifat buruk di dalam hati manusia itu sangat banyak. Wa tariqut tathhirul ghalab min ad-radha'iha tawilah. Dan perjalanan untuk menghapuskan kotoran-kotoran tersebut, untuk mensucikan, untuk membersihkannya dari kotoran-kotoran itu butuh waktu panjang. Butuh waktu panjang itu kebanyakannya. Tapi kalau Allah menghendaki boleh jadi. Sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah. Ya, Rasulullah bisa dengan izin Allah menjadikan hati orang yang begitu benci dengan Rasulullah sekejap mata, 1 detik setelah dipegang dadanya oleh Rasulullah berbalik cinta luar biasa kepada Rasulullah. Oh, itu Rasulullah. Zaman sekarang nggak ada lagi. Warasatul anbiya banyak, Pak. Para warasatul anbiya, para aulia-aulia Allah, ulama-ulama yang mukhlisin juga bisa. Berapa banyak orang yang ahli maksiat ketika ketemu dengan seorang kiai yang hatinya benar-benar bersih, dengan ikhlas dia berdakwah, memandang hatinya itu orang langsung ingin kembali kepada Allah, langsung meneteskan air mata, belum melihat. Inilah aulia Allah yang dikatakan oleh Rasulullah. Haula aulia Allah idza ra'au dzakarallah. Kalau kita melihat mereka langsung ingat sama Allah. Ada orang-orang seperti itu. Ada orang juga yang begitu, orang biasa makan yang kadang-kadang menjadikan hati kita susah untuk diobati, karena memang kita bangun hati kita bukan dengan baik, hati kita sudah kotori dengan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Itu makanan yang diharamkan oleh Allah akan mengeraskan hati kita, akan mengirim kita kepada maksiat. Nah, di sini beliau mengatakan sesungguhnya membersihkan hati dari kotoran itu butuh waktu yang cukup lama. Wasabilul inad fiha ghamid, dan jalan untuk mengobatinya pun rumit. Ghamid yang rumit artinya luar biasa, banyak alat, banyak sekali benturan-benturan. Kadang-kadang kita sudah merasa ini baik, ternyata kita tertipu oleh syaitan. Tapi syaitan itu banyak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad andarasa bil kulliyah ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalq an anfusihim wa ishtighalihim bi zakharifid dunya. Telah begitu banyak orang yang jatuh daripada kedudukannya di mata Allah, walaupun mereka dengan ilmunya, dengan amalnya, karena mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastima'ihim bi zakharifid dunya, dan kesibukan mereka adalah mengumpulkan dunia. Zakharif artinya perhiasan dunia. Ugaris tarsaina dzalika fi kitab Ihya Ulumuddin fi rubu'il muhlikat wa rubu'il munjiyat. Telah aku jelaskan, kata beliau, aku jabarkan dengan panjang lebar tentang maksiat-maksiat hati dan juga amalan-amalan ta'atul ghalab, ketaatan hati dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab rubu'ul muhlikat wa rubu'ul munjiyat. Daripada rubu'ul muhlikat dan rubu'ul munjiyat kitab Ihya Ulumuddin. Walakinna nuhadhiruka al-an thalatha min qaba'ithil ghalab hiya al-ghalibah ala mutafaqahatil asr lita'khudha hidraka minha fa innaha muhlikati fi anfusiha. Akan tetapi di sini karena banyak sekali penyakit hati itu, beliau dalam kitab yang kecil ini akan menyebut kepada itu ummahatul qaba'id, ummahatul qaba'id atau ummahatul ma'asiyatul ghalab. 3 yang dikatakan pangkal atau sumber yang menjadi sumber maksiat hati manusia. Dari 3 ini muncul penyakit hati yang lainnya. Wahia ummahatul jumlati minal qaba'id siwaha. Dia yang 3 ini, mereka ini 3 penyakit hati ini adalah bisa dibilang ummahat, yaitu sumber atau ibu, sumber daripada qaba'id, daripada dosa-dosa yang lainnya. Wahia apa itu? Al-hasad, wal-riya, wal-ujub. 3 perkara ini. Al-hasad, wal-riya, wal-ujub. Kadang-kadang sebagian ulama mengatakan al-hasad, wal-riya, wal-kibir. Kibir ini sama dengan ujub. Cuma kalau kibir itu diungkapkan, ditampakkan. Kalau ujub enggak, apa, ini lebih halus lagi. Bahkan dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya, akhir
yang akan dialami oleh seorang ulama dalam menjalani fase-fase daripada membersihkan hati, penyakit ujub. Penyakit ujub itu kelihatan orang bisa kita tadi tawarruk luar biasa dulu, hidup dengan sederhana, tapi selalu hati mengatakan enggak ada orang seperti saya. Saya lebih pantas sebenarnya seperti itu. Banyak Pak, ada orang, masya Allah, orangnya entah orang alim atau orang kaya, dia masya Allah duduk di belakang ada undangan maulid acara di masjid, lalu enggak dia orang ke depan, duduk di belakang dekat pintu orang, wah ini ustaz, wah ini Pak orang sepuh kampung, wah ini orang kaya kita, baik ini orang kamu, dia biasanya dipersilakan ke depan. Dia orang biar sini aja, duduk Pak mantap. Ya, kalau dia ustaz duduk, masya Allah dia orang kandung, masya Allah tawabu. Tapi dia bilang dalam hatinya, melihat orang yang duduk di depan, ustaz-ustaz lain, apalagi ada yang mimpin doa, dia bilang sebetulnya yang lebih pantas duduk depan itu aneh. Ya, apalagi kata ustaz baca doanya, baca kitabnya agak salah. Coba aneh yang baca. Dia duduk di belakang, yang main hati kita nggak ada. Ini orang ujub. Ada lagi yang masya Allah dia merasa berjasa, kalau nggak ada masjid kampung ada nggak bakal selesai. Berkata yang berusaha nyari suruh orang sana sini, kalau nggak ada, itu nggak diucapkan, kalau diucapkan kelihatan idenya, tapi dengan tawadhu. Nggak ada yang seperti anak. Nah, ujub, bila Allah salim rakyat menghafal ya betul. Ini ujub. Al-hasad, wal-riya, wal-ujub ini 3 pokok penyakit hati yang Allah menjaga kita keturunan kita dari penyakit ini. Ada urusan hasad, riya, ujub ini Pak. Kalau itu urusan dunia, itu sebetulnya musibah, tapi tidak sebesar kalau itu urusan akhirat. Orang hasud urusan akhirat lebih buruk dari orang hasud urusan dunia. Ada orang kaya, terus kita nggak sekaya dia, kita hasud, buruk, jelek. Tapi kalau urusan akhirat, lihat orang masya Allah diberikan Allah dicintai masyarakat karena dia suka ke musola, suka hadir, silaturahminya kuat, dicintai orang, kita nggak dicintai karena kita nggak seperti dia, kesolehan kita, lalu timbul rasa hasud. Nah, ini lebih buruk daripada kehasudan seorang terhadap urusan dunia. Begitu pun riya, orang sombong bermegah-megahan dengan hartanya, dengan apa yang dia miliki, sombong, dia tidak jadi masalah. Tapi kalau orang riya dengan ibadahnya, lebih buruk lagi. Begitu pun ujub. Fajtahid fi tathhiri qalbika minha, maka bersungguh-sungguhlah kata Imam Ghazali engkau dalam membersihkan hatimu. Fa in qadarta 'alaiha, kalau engkau mampu melakukannya, fata'allam kaifiyah al-hadr min baqiyatiha min ar-ruqul muhlikat. Kalau engkau mampu, kata beliau, untuk menjaga yang 3 ini, maka engkau berusaha pula untuk menjaga dari yang sisanya daripada penyakit hati manusia. Fa'in ajasta an hadhihi fa'anta an ghairiha ajaz. Nah, ini Ghazali kasih standar sama kita. Kalau ente 3 ini nggak mampu, maka yang lain pasti nggak mampu juga. Kalau 3 ini kita nggak mampu bersihkan hati kita dari 3 ini, maka yang lain kita nggak bakalan mampu. Ini berdasarkan beliau dikenal di kalangan ulama salaf kalau beliau aktif beratibah, obatnya para dokter, obat yang paling jernih, paling gitu Imam Ghazali. Dia bisa mengajari kita sampai yang mendetil sampai kita yang nggak nyangka, ternyata di situ Imam Ghazali mengajarkan kita bagaimana menyelamatkan diri. Karena itu mengira kita sudah masya Allah, sudah bersih, sudah kholis, sudah bertoto, masih di situ ada daripada selipan-selipan talbis syaitan, tipuan-tipuan syaitan. Fa'anta anwaniha a'jaz wa la tazunnanna annahu taslamu laka niyatus salihah fi ta'allum ilmi wa fi qalbika syai'an min al-hasad wal riya' wal ujub. Wa la tazunnanna annahu tasallamu laka niyatus salihah. Jangan kau menyangka engkau sudah punya niat salihah ketika menuntut ilmu, tapi di hatimu masih ada namanya hasud, riya dan ujub. Kata Rasulullah SAW, thalathatul muhlikat, 3 perkara yang menghancurkan manusia, syuhul muta' wa hawa muttaba' wa i'jadul mar'i bi nafsihi. 3 perkara yang membuat manusia dalam kehancuran. Pertama syuhul muta', disama syuhul muta' artinya keburukan yang ditaat, yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan orang yang mengagumi dirinya sendiri. I'jabul mar'i bi nafsihi, kagum dengan diri. Wah, enggak ada yang seperti saya. Oh, kalau bukan saya. Nah, kalau diucapkan lain lagi Pak, sudah ketika orang kibir, ini enggak kawan. Ditutupi dengan tawadhu'annya, dengan sederhanaannya. Na'udzubillah. Ini minta selamat kepada Allah, salimna ya Rabbana. Lalu beliau mulai di sini menjelaskan tentang pertama perkara mengenai hasad. Amal hasad fahuwa mutasya'ibun minasyuhha. Fa innal bakhil huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi
والذي يبخل بنعمة الله سبحانه وهي في خزانة قدرة الله تعالى لا في خزانة على عباد الله تعالى والشح أعظم. Syuh al-muta' arti orang yang hasud. Hasudnya bagaimana? Kalau di sini jelaskan Imam Ghazali, bakhil. Bakhil itu buruk, Pak. Bakhil adalah orang yang nggak mau ngasih, itu bakhil. Ada orang butuh dia nggak mau ngasih. Nah ada lagi syuhha, itu lebih buruk. Kalau kita kenal ada namanya karom. Ada sakhi. Sakhi ini lebih hebat dari karom. Kalau karom, orang dilihatnya orang minta langsung dikasih. Minta 10 dikasih 10. Orang nggak minta dia nggak tahu, nggak mencari tahu dia, nggak ngasih. Ya, kalau sahi itu sahok, sahi atau sahok sifat yang lebih hebat dari karom. Dia yang nyari tahu siapa yang membutuhkan. Dia lihat tetangganya mau melahirkan, anak muda rumah masih ngontrak, kerja apa kata pas-pasan, istrinya mau melahirkan. Sebelum dia datang minta bantuan langsung ditanya, inti butuh bantuan apa? Atau langsung nggak nanya dikirimkan, duit dikirimkan ini dikirimkan itu. Atau dia cari tahu, dia kirim seorang untuk mencari tahu butuh apa aja dia. Tahu tetangga butuh itu, ada tetangga atau keluarga atau famili masuk rumah sakit, langsung dia datangi ke rumah sakit. Bapak yang namanya pulang-pulang di kamar nomor sekian, nanti kalau itu urusan dia sama saya. Ada Pak begitu Pak. Saya punya guru almarhum Ustaz Muhsin bin Ahmad Al-Ka di Kampung Ilir, mungkin sebagian hadirin kenal beliau. Itu masuk rumah sakit Pekanbaru. Ini sampai beliau wafat di situ kurang lebih 4 tahun yang lalu. Tidak, saya belum pulang beliau wafat. Saya ada di Palembang. 3 tahun yang lalu kurang lebih meninggal ya Pak. Itu setelah selesai wafat meninggal beliau, anaknya mau bayar, datang ke bagian keuangan rumah sakit, ternyata udah ada yang nutup gitu. Siapa nggak tahu. Nah ini orang saho namanya. Saho. Saho itu begitu. Jadi sebelum minta, sebelum diketok, ngasih. Kalaupun dia ketok orang luar, ngasih minta 10, kasih 15. Ini kan banyak. Ada orang datang, pengurus masjid, pengurus musola, minta sumbangan, dikasih itu. Ini untuk masjid, nah ini untuk kamu. Ini yang Masya Allah. Kenapa menyelamatkan ini orang? Karena kadang-kadang kita saksikan ada orang, ini perlu diperhatikan juga buat kita semua, bagaimana pengurus masjid, musola atau apa. Kadang-kadang orang salah Pak. Dia nyari sana, nyari sini sumbangan, kadang-kadang sampai di laut. Untuk pesantren, untuk majelis, untuk masjid dan lain-lain. Dikasih orang duit, dia makan dari duit itu juga. Ongkos pakai duit itu juga. Nah ini nggak benar. Dia harus jelaskan benar sama orang tadi. Kenapa? Kalau duit orang yang duit ada untuk masjid. Kalau orang ngasih 15 juta, ternyata 1 juta terpotong untuk ongkos. Kadang-kadang ongkosnya ngambil pesawat lagi Pak. Garuda lagi nih jadi. Ya, yang enak. Ya halal, nggak boleh. Ini punya masjid, kurang dipakai. Kalau mau keluarin dalam masjid, kalau nggak minta izin sama orangnya, minta izin sama yang nyumbang. Jelas-jelas kita ngomong minta maaf Pak, saya terus terang saya keluarin nggak bawa ongkos nggak apa. Jadi saya minta izin kalau Bapak Ridho, saya mau pakai dari duit ini untuk kebutuhan ongkos saya, untuk makan saya selama perjalanan. Nah kalau orang itu bilang udah, ya sudah, kita nggak bisa. Artinya kita boleh pakai duit itu kan hutang sama pengurus masjid. Dan pengurus masjid nggak bisa mengatakan oh nggak apa-apa pakai. Orang ini buat infak masjid, digunakan benar. Makanya di sini perlu bagi orang yang suka menderma, pikirkan juga orang yang mencari derma tersebut. Kita ngasih orang, kasih juga. Ya, makanya kalau yang begitu ini nggak ada korupsi. Kalau korupsi di masjid gede besar, korupsi itu tahu Pak. Ya, masjid itu bahaya. Ya, sama dengan anak yatim, harta anak yatim diambil, ada sama. Urusan masjid, urusan anak yatim sama. Harus dijaga benar-benar, dipelihara benar-benar. Nggak boleh salah mengaturnya. Kalau salah kita tuntutan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kita tadi yang menjelaskan tentang masalah ikhlas tadi, ya masalah hasad yang pertama disebutkan. Jadi kemarin saya jelaskan masalah sahi. Nah kalau sahi tadi itu karom luar biasa. Jadi dia mencari tahu siapa yang membutuhkan. Banyak Pak, saya dapat orang kadang-kadang akhir tahun sengaja mendatangi sekolah-sekolah, madrasah-madrasah yang dia tahu ada keluarga atau orang kampungnya sekolah di situ anak mereka. Ditanyain sama pengurus, ada nggak orang-orang yang punya tunggakan? Ditutupi, kan berapa banyak orang mau campur ijazah nggak bisa akhir tahun, mau ngambil rapor nggak bisa. Kenapa? Punya utang, bayaran 3 bulan nggak bayar. Nah orang begini, Masya Allah,
Mau lebaran tahu tetangga butuh duit, nggak perlu kasih tahu orangnya. Dia langsung belanja di pasar Lomabang, katakanlah suruh tukang beca, ibu tolong bilang itu masuk lorong situ, ada rumah begini-begini, ini kirimkan. Terus tukang beca, biar tukang beca lebih tenang, lebih senang, dikasih bonus buat tukang beca. Dia nggak ikut nganter. Nah ini orang sakho, belum orang tuh minta dia tahu udah kasih. Nah orang seperti yang masya Allah sakho namanya. Nah kebalikan dari sakho, kebalikan dari karom, bakhil, pelit. Kalau pelit itu diri dia sendiri nggak mau dikeluarkan. Orang minta nggak mau ngasih. Nah tapi kalau sakho, kalau ini suha di sini suha muka, itu orang yang lebih parah dari bakhil. Dia udah nggak ngasih, melihat orang lain ngasih, dia nggak senang. Nah ini lebih musibah lagi. Ada orang datang minta sumbangan ke dia nggak ngasih. Oh minta maaf saya kebetulan tadi ini udah tanggal tua ini. Coba datangnya kemarin lusa. Waduh, pakai nggak mau coba kemarin datangnya. Saya bisa bantu sekarang minta maaf aja nggak bisa ngasih. Nah jangan ini pindah ke rumah sebelah. Pas pindah ke rumah sebelah ngasih tetangga sebelah. Nggak senang dia. Waduh bodoh dikasih bukan bisa tidak nipu gitu orang. Nah, langsung dia tidak senang dengan orang lain bantu. Sudah itu kadang-kadang tidak diamperin lagi. Oh, ini kok ente ngasih begitu aja. Jangan ente ngasih. Mendingan kalau ngasih itu yang resmi. Jangan kita orang bisa nipu. Oh, ini orang namanya na'udzubillah. Namanya suha. Pelit keterlaluan. Lihat orang lain bantu orang lain, dia udah nggak bantu. Lihat orang lain bantu, dia nggak senang. Nah ini sama sifat orang ini hasud artinya. Kenapa? Orang hasud adalah orang yang nggak senang dengan pemberian Allah kepada orang lain. Padahal yang ngasihkan Allah, haknya Allah, dia nggak senang. Bahkan seakan-akan tanpa dia rasakan, dia telah mengatakan, ya Allah engkau salah kasih, engkau salah ngasih, masa sekolah dikasih. Nah itu urusan Allah, dia nggak senang seakan-akan. Ini malah petaka besar. Bahkan dikatakan awal maksiat Bani Adam. Pertama maksiat Bani Adam apa itu? Hasud. Pertama kali dilakukan oleh Bani Adam anak Nabi Adam alaihissalam. Habil dengan Habil itu. Hasud yang ganteng sama yang perempuan laki dua-dua anak Nabi Adam. Satu cakep satu jelek. Perempuan satu cakep satu jelek. Dengan izin Allah diperintahkan kawin silang. Yang cakep sama yang jelek. Yang buruk sama yang cantik. Yang cakep nggak ridho, nggak senang. Tuh, aku yang cakep kawin sama yang jelek. Ya, nah dia nggak ridho. Padahal Allah udah tentukan sampai terjadi pembunuhan. Apa sebabnya? Karena hasud. Muncullah malapetaka yang lainnya. Makanya dari umur kabair, umur muhlikat, umur sayiat, ibu daripada maksiat. Kalau orang sudah hasud, mau bilang hilang kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sampai kita bisa katakan memahami ayat Quran menyamakan orang hasud dengan syaitan. Ketika Bapak baca Quran, Allah perintahkan fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah. Kalau kita mau baca Quran, Allah bilang berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dalam Al-Quran pun Allah juga menyuruh kita berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari min syarri hasidin idza hasad. Dari orang yang hasud kalau sedang hasud, berlindung kepada Allah. Kenapa? Kalau orang sudah hasud itu gelap mata, Pak. Gelap mata, nggak tahu lagi saudara, nggak tahu apa pokoknya dia mati. Dan lebih buruk juga hasud ini sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis iya kawal hasada. Kalau sudah berkata iya itu hati-hati kata Rasulullah. Iya kawal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasada kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalau dari hasud kata Rasulullah, karena hasud itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar, sedikit-sedikit habis. Lihat Pak, orang yang nggak punya hasud, ketika kita nggak punya hasud sama orang, ini toko jualan, dua kita toko dagang manisan atau dagang apa sebelah toko manisan juga. Ketika nggak ada hasud, masya Allah, pagi-pagi sama suruh assalamualaikum apa kabar Pak Haji, sehat walafiat, masya Allah. Buka toko dia sudah buka duluan, ini tetangga lagi sibuk repot keluarin dibantuin, ngeluarin meja, ngeluarin apa dibantuin. Ketika dagang, kebetulan toko sebelah dapat uang gede orang belanja 15.000 duitnya ratusan ribu nggak ada uang kecil, buka, oh silakan sini mari Pak. Orang sedih dikasihkan, ditukari. Toko sebelah jualan kehabisan kresek, kehabisan kantong untuk jualan, habis minta sebelah dikasih, minta satu dikasih 3. Oh iya baik, ketika nggak ada rasa hasud. Tapi ketika timbul rasa hasud, lain cerita. Ketemu nggak pakai assalamualaikum. Kenapa hasud? Karena sebelah lebih laris.
Apalagi dia udah dulu ada buka toko, dia udah 15 tahun atau 11 orang buka toko, sama dagangannya. Subhanallah, soalnya kita ingat rezeki itu Allah ngatur. Tapi itulah kelemahan kita manusia, kadang-kadang nggak bisa. Gitu. Kalau ada udah nyaing itu nggak bisa. Padahal kita yakin rezeki itu Allah digosim lah saya siladai. Allah dinilai layati ilaih. Yang udah bagian itu pasti dapat ke ente. Yang bukan bagian itu kumpuk-kumpuk cari lah nggak bakal nyampe kita. Itu sudah kaidah dari Allah menentukan rezeki itu sudah diatur. Pakailah promosi apa, dapat 10 tetap 10. Nggak pakai iklan, nggak pakai promosi. Kalau dapat 10 dapat 15 tetap dapat segitunya. Nah kadang-kadang begitu. Ketika baru buka toko, tetangganya baru buka toko, kita belum ada hasut karena belum kelihatan dia laris apa enggak. Ketika dia laris, mulai Pak hati kita lain. Biasa assalamualaikum, salaman, ngobrol, asyik. Kadang-kadang lagi sepi, mampir ke toko sebelah ngobrol. Seperti tadi kalau butuh ditukar silakan ditukerin, butuh kresek dibantuin. Ya, ketika timbul rasa sedikit hasut, wah ini sebelah ini banyak juga. Cuma pertama dia pikir begini, wah ini kalau ada nggak toko sebelah nggak ada, nggak buka orang maka belanjanya kalian semua. Ini belum kehilangan pelanggan Pak, udah mulai hatinya mulai risau. Kenapa? Timbul rasa hasut. Pas ketahuan ada pelanggan punya dia pindah ke sebelah, udah kiamat. Pelanggan punya dia pindah ke sebelah Pak. Udah hasut mulai. Ini orang ngambil langganan orang tuh. Siapa yang ngambil? Allah yang mindahkan kok. Allah yang mindahkan kenapa yang jahat? Itu yang tadinya baik kata Allah ta'kulul hasanah, ya'kulul hasanah kama ta'kulul khatar. Ketika mulai rasa hasut, mulai kita gelisah. Ketika orang datang, pedagang, orang banyak sebelah, mulai kita ngeliatin. Kita toko kita mulai agak sepi. Toko sebelah ramai mulai ngeliatin. Biasanya ketemu assalamualaikum, ini nggak pakai assalamualaikum. Biasa buka jam 7 sampai jam 7 barang ini nyeperti dikit gara-gara ketemu sama orang sebelah. Akhirnya nggak mengucapkan salam, itu pertama. Biasanya ngobrol nggak lagi yang silaturahmi. Ketika tetangga sebelah kebetulan lagi laris-larisnya, kehabisan kresek, mau minta ke kita, apa dia bilang? Oh ini orang dagang nggak modal. Dagang nggak modal. Laku banyak, kresek nggak punya, baku kresek. Tak jual, modal. Bukan duit, biasa dikasih. Bahkan kadang-kadang soal ini ada. Bapak bisa rasakan mungkin ada yang termasuk kita orang yang mudah-mudahan. Kadang-kadang kita orang nyari duit, tukar duit, kita punya, yaudah itu jaga apa dia yang nyariin. Paham kita ninggalin toko kita buat bantu dia nyari kan tukaran. Tapi ketika dia merasa hasut, wah punya duit di laci itu banyak, duit kecil. Ada di dalam sampai berani dusta. Wah ini sepi belum ada masuk ini masih kosong. Barangkali kalau siang dikit belum ada, padahal ada, udah berani dusta. Gara-gara apa? Sumbernya hasut tadi. Sudah hilang kebaikan, bahkan dia bermaksiat, na'udzubillah. Bahkan dia berani melakukan macam-macam. Ini na'udzubillah. Jadi hasut itu perlu kita jauhkan, na'udzubillah. Bahwa mutasya'abu minasyuhha, dia merupakan cabang daripada sumber yang syuhha dari lebih dari bakhil. Fa'inal bakhil waladhi yaqulu bima fi yadi ala ghairi. Ada orang bakhil itu dia cuma pelit dengan apa yang di tangannya. Dia enggak mau ngasih. Waladhi yaqulu bi ni'matillah subhanahu wa hiya fi khizanati qudratillah ta'ala la fi qudratihi ala ibadillah ta'ala. Ada syuhha tadi seperti tadi. Melihat orang lain ngasih dia enggak senang, sama seperti orang hasud. Orang hasud adalah dia enggak menerima pemberian Allah yang Allah berikan dari sumber rezeki dari sisi Allah kepada orang lain, dia enggak menerima. Dia enggak terima. Kadang-kadang orang hasud kayak begitu. Ketika tidak cukup itu enggak puas, dia akan mulai menfitnah. Ada nggak? Syaitan itu kadang-kadang ngirim Pak, ngirim orang mampir ke toko kita. Melihat sebelah ramai kita sepi, ini teman. Baik ini kenapa nggak ramai kayak dulu? Mana sih yang bayar Pak? Mulai. Iya ini sebelah ini habis tangan-tangan dendanya. Kalau dimain ini juga kan. Mulai Pak. Apa? Syukur dong. Yang kawan tadi